Udah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya pas istirahat udah punya pertanyaan sekitar kalau nggak salah 12. Jangan semua Pak ya? Enggak Pak. Tapi karena melihat penjelasannya tadi, saya cuma satu Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan ini saya tidak lanjutkan, tapi insya Allah akan terjawab semua. Saya punya target penghasilan 700 sampai 1 M dalam waktu 2 tahun yang akan datang. Kenapa? Salahnya itu karena ada planning Pak. Tapi saya nggak usah sebutkan Pak. Yang penting ada planningnya, seperti itu yang harus saya selesaikan. Untuk bisa menginspirasi orang. Dari itu saya sebenarnya punya semua fasilitasnya. Di ikan punya kolam, di ayam punya bekas kandang ayam petelur yang tertunda bangkrut. Maaf saya nggak bisa, gagal, belum berhasil. Kemudian kandangnya itu ada 2, terus ada kebun kopi Pak. Baik. Kebun kopinya yang sekarang saya geluti 1,5 hektar, yang tadinya lebih tapi karena ada suatu hal sehingga saya cuma diminta tanggung jawab 1,5 hektar. Kemudian punya kebun sayur di sekitar rumah sekitar 300 meter persegi, sudah berjalan dan sudah punya pasar Pak. Baik, alhamdulillah. Itu kalau ditarget semua jenis sayur, tapi saya cuma sanggupnya mungkin sampai 10 macam. Sudah banyak Pak. Itu pun 10 macam sudah banyak. Kalau bisa 10, mungkin gimana caranya bisa 10 itu kurang, tapi saya targetnya punya 50 kilo saja seminggu Pak. Oke. 50, per item? Semuanya. Ya, berarti 500 kilo berarti ya? Bukan Pak, 50 dari semua item itu totalnya 50 kilo. Berarti 5 kiloan. Ya, jadi saya 200 sebulan, 200 kilo sebulan. Baik. Nah itu, dari semua yang saya miliki tersebut, saya mungkin hanya akan melakukan 3 hal Pak. Jadi saya tidak akan mengambil semuanya. Saya mengukur kemampuan saya akan melakukan 10 plus 1 Pak. Karena udah punya kandang, bekas kandang yang petelur. Ukurannya satu kandang itu 35 kali 7. Baik. Ada 2. Kemudian bisa 2, itu 2 tingkat Pak, maksudnya. Paham. Karena dia panggung. Siap. Kemudian setelah 10-5 tersebut, saya ke kebun kopi, karena ini tanggung jawab dari orang tua harus berhasil membuktikan bahwa organik bisa setara kalau perlu melebihi dari kimia. Baik. Kemudian kalau sayur, karena kami sudah terikat dengan pasar Pak, sudah terikat dengan, kalau ini kontrak farming Pak, jadi harga tidak flat Pak, jadi tidak turun tidak naik. Baik. Saya itu aja Pak, tolong saya di setting, insya Allah saya akan jalankan apapun yang Pak Bayu bilang, sebagaimana saya bilang kemarin, saya ingin jadi murid dan dibimbing sampai berhasil. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya harus berhasil Pak? Karena ini anjing herdernya di belakang ada, yaitu istri. Begini Bapak Ibu, langkah pertama dan wajib dilakukan, Bapak Ibu harus punya penghasilan harian. 300 meter tadi Pak, goalnya harus berhasil. Berhasilnya adalah produksi dan berhasilnya adalah market. 2 ini saja. Terus yang kedua, Bapak Ibu, teori terpaksa menjadi kaya itu muncul dari ketika Bapak Ibu bisa membuat berkualitas,
bisa membuat barang yang bagus dengan harga yang murah. Itu yang bergerak adalah pasar. Kenapa saya disenangi dengan pembeli-pembeli saya? Karena harga saya murah. Kalau saya jual mahal, mereka selalu bilang, Pak Bayu katanya mau jual murah, ya sudah saya ikut murah. Terus yang kedua, kalau kita sudah punya ini, maka permanent market akan terbentuk. Dan ketika permanent market terbentuk, Bapak Ibu bisa sisihkan modal. Modal inilah yang bisa dipakai. Kalau sudah punya penghasilan harian, modal inilah kita larikan ke investasi. Investasi teraman adalah ayam dan kambing. Kalau untuk kopi, Pak, Bapak harus tetap pelihara kambing. Wajib. Baik. Siap, Bapak minta kotorannya. Baik. Kalau kopi tanpa kambing, bohong. Kopi dikasih ayam, subur daunnya, tidak keluar buahnya. Tapi harus pakai kambing. Kemudian yang kedua, investasinya tetap. Kalau Bapak tidak pelihara kambing, berarti fokus di ayam. Fokus di ayamnya satu. Kalau luas kandang Bapak 37 kali berapa tadi? 7 ya? Kali 7, berarti luasnya anggap aja 210 kali 2 ya. 420. Kandangnya kan pasti atas bawah, betul kan? Yang atas untuk pembesaran, yang bawah untuk induk. Induk semua di bawah. Kalau kita hitung sama-sama, ukuran 3 kali maksimal lah, 3 kali 4, 12. Berarti 420 dibagi 12. Anggap aja ketemu sekitar, berapa? Anggap aja 30. Dipotong jalan 30 pen. 30 pen berarti induk yang maksimal Bapak punya di sini adalah 300 ekor. Dengan kandang yang ada Bapak bisa punya induk 300 ekor. Berarti populasi ayam tertinggi adalah 300 dikalikan 4. Betul atau tidak? Setiap bulan ketemu 1.200. Berarti potensi hasil Bapak setiap bulan adalah kali 40. Ketemu berapa? 448 juta. Setahun masih ketemu 700-an Pak, kurang sedikit Pak. Bahagia dulu enggak Pak? Tolong jangan nambah lahan lagi. Jangan ambisi, tinggal ngatur pakannya ayam. Oke. LRT. Boleh. Nanti labu boleh Pak. Dan labu itu tolong. Labu tidak untuk induk. Kuning. Labu kuning tidak boleh untuk induk. Nanti induknya besar, tidak bertelur. Bahaya. Supaya induk kalau seandainya tidak punya uang untuk beli pakan. Saya kasih trik paling gampang. Punya kebun kopi kan. Bapak harus ikhlas. Jaga tiap malam. Ayamnya lepas di kebun kopi dan tidak usah dikasih makan, dia akan hidup. Kenapa Bapak Ibu? Kopi itu banyak serangganya enggak? Serangganya bersih semuanya. Pakannya tidak perlu ngasih makan dan telurnya pasti banyak. Tugas Bapak hanya satu, ngumpulkan telur. Jangan satu kandang, satu lepas semua Pak, jangan Pak ya. 10 ekor itu 100 meter persegi. Pagar di situ, ada sayur sisa, ada apa sisa buang di situ, dia sudah hidup dan pasti bertelur. Anakannya di dalam kandang. Makan limbah rumah tangga, makan labu. Karena anakannya kan tidak diharapkan telur. Setuju ya? Anakannya biar dia gemuk, biar umurnya tidak usah 4 bulan, 2 bulan bisa panen. Saya kasih trik lagi Bapak Ibu, yang kepengen cepat gini ya. Tapi hati-hati ya, doanya yang kuat ya, biar tidak sombong ya. Makanannya direbus. Kalau kasih labu, direbus dulu, dipanaskan dulu, akan membuat pertumbuhan daging jauh lebih cepat. Oke, clear? Insya Allah Pak, dengan ini yang ada, cukup dapat itu asalkan tinggal satu yang kurang, pakan ayamnya saja. Ya Pak ya, kalau punya LRT atau punya labu, sudah cukup. Oke.
Jagung untuk induknya sedikit-sedikit saja nanti. Induk kan cuma 300, tidak terlalu banyak. Jagungnya bisa ditanam tapi tolong nyewa tanah di luar aja Pak, yang butuh panas. Kopi tidak bisa ditanami jagung bawahnya. Jangan nyewa dulu, jalan dulu apa yang ada. Siap ya? Coba ayamnya jangan taruh di kandang Pak, taruh di kebun kopi, rumahnya bisa dipindah. Paham maksud saya? Rumahnya yang diangkat sama pagarnya itu untuk tempat bertelur. Dan Bapak akan lihat ayamnya pasti sehat. Ini trik kalau kita punya kebun Bapak Ibu. Kendalanya cuma satu, biawak. Saya jelaskan sedikit. Siapa yang kemarin punya masalah dengan biawak, dengan ayamnya? Cara membuat jebakan biawak. Bapak cari paralon, ini tanah Pak ya, cari paralon. Yang lebarnya, biawaknya sudah ketemu enggak ukurannya? Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar dulu, cara nangkap jangan yang kecil dulu, yang besar dulu. Yang besar sebesar paha? Lebih besar dari ini. Kalau lebih besar dari ini, cari paralon yang 6 in. Panjangnya 1,5 meter. Terus ditaruh di tanah dalam kondisi miring begini. Ini dilubangi sedikit, kasih anakan ayam di sini. Kalau tidak ada anakan ayam, yang paling menarik lagi telur busuk. Tahu telur busuk? Taruh di sini. Semalam pasti langsung datang ini biawak. Masuk ke dalam dan percayalah, tidak bisa keluar. Karena dia tidak bisa mundur. Ini cara nangkap biawak. Kalau biawak kecil, paralonnya jangan 6 in. Lebih kecil lagi, bisa sampai 2 atau 3 in. Ini paling gampang. Dan percayalah, biawaknya masih hidup. Jadi kalau seandainya mau jual, masih jual hidup, lebih keren. Udah serius Bapak Ibu. Sekarang banyak rica-rica biawak. Oke ya.